Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Waalaikum tahiyatul islamiyah, khairu tahiyatin fil alamin. Tahiyatul islamiyah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Salatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minaz zulumat ila nur. Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa kalimat yaitu tentang amalan-amalan yang bisa kita tingkatkan di bulan yang penuh berkah ini. Yang pertama adalah sholat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya di Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu. Seruannya itu eksklusif. Ya, seruannya dari Allah itu eksklusif. Bukan ya ayyuhannas, wahai manusia. Tapi apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikum as-siyam, wajaba alaikum as-saum. Wajaba, ma huwal wajib? Apa sih? Wajib itu apa sih? Nah, wajib, al-wajib huwa ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Anawid, 5 ra'ah tsaniyah. Ma huwal wajib? Apa sih itu wajib? Wajib itu adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Kutiba alaikum as-siyam, as-saum, ya. As-saum min kalimati soma yasumu, dari kalimat soma yasumu artinya menahan. Kutiba alaikum as-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti diwajibkan kepada orang-orang terdahulu sehingga kamu bertakwa. Ngomongin tentang orang-orang beriman tadi ya ayyuhalladzina amanu, ngomongin tentang orang-orang yang beriman, itu pasti turunannya amal soleh. Itu pasti turunannya amal soleh. Seperti di surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus solihat. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Nah, tadi ya, yang pertama adalah sholat. Sholat wajib, oke. Yang 5 waktu itu wajib, nggak bisa ditinggalkan, gitu. Tapi kita harus meningkatkan yang sunnahnya, rawatibnya, duhanya, ya. Rawatib ini qobliyah, ba'diyah, duha, ya. Sholat duha, ya 4 rakaat lah minimal, gitu. Sholat qiyamul lail, kemudian tahajud, ya. Intinya adalah sholat sunnah, gitu ya. Nah, saya tanya kepada ikhwan, kepada ikhwati, teman-teman di via Unpad TV, lebih berat mana? Ngerjain yang wajib atau yang sunnah? Ya, ngerjain amalan yang wajib atau yang sunnah? Lebih berat yang mana? Saya yakin pasti jawabannya amalan sunnah. Karena sunnah itu, ma huwa sunnah, ma hiya sunnah. Ya. Sunnah itu, ma yusabu ala fi'lihi, wa la yu'aqabu ala tarkihi. Ya. Sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa, gitu. Saya yakin jawabannya pasti yang sunnah, kayak gitu. Makanya kita bisa meningkatkan amalan-amalan sunnah kita, sholat-sholat sunnah kita di bulan yang penuh dengan berkah ini. Kemudian zakat. Nah, zakat. Kalau zakat ini, of course, ya, zakat fitrah di bulan Ramadan ini. Tapi selain zakat fitrah, kita bisa apa? Zakat mal, ya kan? Zakatul hayawan, zakat hewan-hewan ternak. Seperti itu. Ya, atau mungkin bisa kita bersedekah, sedekah, ya, atau berinfak, gitu. Kita tingkatkan nominalnya. Yang biasa-biasanya kita 1.000, 2.000 di hari-hari biasa. Coba di bulan Ramadan ini 5.000 minimal. Seperti itu. Dan juga zakat ini nggak harus tentang uang, tapi bisa dengan hal-hal yang bermanfaat untuk manusia, seperti pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Kemudian, yang ketiga adalah baca Quran. Nah,
baca Quran, baca Quran. Dzalikal kitab la raiba fih. Ya, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu. Saya mengutip kata-kata dari guru saya, dari mentor saya. Hafal surat, tahtam ayat. Oke, kita hafal suratnya. Al-Fatihah kita pasti hafal. Ya, karena sering dibacakan. Tapi apakah kita tahtam dengan ayatnya? Tahtam di sini maksudnya adalah apakah kita memaknai ayat-ayat tersebut? Gitu. Apa sih artinya Alhamdulillahirabbil alamin? Apa sih artinya? Ar-Rahmanir-Rahim apa artinya sih? Maliki Yaumiddin apa artinya sih? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in apa sih artinya? Gitu, teman-teman. Ya, jadi kita bisa tingkatkan ya baca Quran kita. Ya, baca Quran kita. Kemudian yang terakhir, berdoa. Ud'uni astajib lakum. Allah udah berfirman di dalam Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Tapi kadang kita masih tidak percaya dengan Allah. Doa itu ada 3 macam. Ya, teman-teman di via Unpad TV. Yang pertama, kita berdoa. Ya, kita berdoa dan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Doanya Nabi Musa ketika dikejar oleh pasukan Firaun. Ketika dikejar oleh pasukan Firaun dan dia stuck di antara Laut Merah dan juga di belakangnya adalah pasukan Firaun. Nabi Musa berdoa, "Ya Allah, tolonglah hamba dan kaum-kaum hamba ini." Gitu. Akhirnya Allah langsung menjawabnya dengan apa? Ketukkanlah tongkatmu ke tanah. Kalau misalnya, nih teman-teman, kalau misalnya kita hanya menggunakan akal kita, tanpa menggunakan iman kita, pasti kita tidak akan percaya. Ini saya butuh bantuan, tapi Anda malah nyuruh saya untuk memukul tongkat saya. Gitu. Tapi karena Nabi Musa mempunyai iman, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Akhirnya diketuklah itu tongkatnya. Diketuk. Nabi Musa tidak percaya tongkatnya bisa membelah Laut Merah tersebut. Akhirnya menyeberang dengan kaumnya Nabi Musa. Setelah sampai di seberang, Nabi Musa berdoa lagi, "Ya Allah, ini bagaimana cara menutupnya?" Gitu. Ibaratnya kayak lampu. Lampu ini mana switch on, switch off-nya? Gitu. Akhirnya berdoa lagi, "Ya Allah, bagaimana ini?" Dijawab lagi oleh Allah, "Ketukkan lagi tongkat kamu ke tanah." Gitu. "Ah, masa sih ya Allah?" Itu kalau misalnya pakai pikiran, enggak pakai iman. Gitu. Jadi antara pikiran kita dan iman kita itu harus sinkron. Seperti itu. Akhirnya tadi, ya, karena Nabi Musa, "Sami'na wa ata'na," kami mendengar dan kami taat. Diketuk lagi. Akhirnya menutup. Kemudian yang kedua, kita berdoa. Tapi untuk nanti 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai mungkin 10 tahun. Contoh doanya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, berikanlah kepada kami istri-istri wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dan juga keturunan yang qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu menyejukkan mata. Menyejukkan mata. Qurrata a'yun, ain, mata. Ya, menyejukkan mata, menyejukkan hati juga. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa. Gitu. Kalau misalnya Allah langsung ngasih, "Ya Allah, saya minta jodoh." Gitu. Langsung dikabulkan. Waduh, itu kayaknya agak aneh ya. Gitu. Makanya itu doa minta jodoh. Gitu ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Gitu. Dan kemudian yang ketiga adalah kita berdoa untuk akhirat kita. Kita berdoa di dunia ini untuk akhirat kita. Doanya gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan-kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Ada api neraka di dunia ini? Tidak ada. Makanya itu kita berdoa untuk akhirat kita. Barakallahu fiik. Sekian dari saya.
Kalimat terakhir dari saya adalah kualitas keimanan seseorang itu bisa terlihat dari dia membaca Al-Quran di waktu luang atau meluangkan waktu untuk baca Quran. Saya ulangi sekali lagi, kualitas keimanan seseorang itu bisa terlihat ketika ia membaca Al-Quran di waktu luang atau meluangkan waktu untuk baca Quran. Barakallahu fiik, aku lakum syukran, astaghfirukum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.